Selamat siang para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir pada siang ini, yaitu pada hari Minggu, tepatnya tanggal 21 September 2025 pada jam ini yang sekarang ada di monitor, yaitu pada pukul 15.16. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Dan ini ada sebuah ini bisa dikatakan ini harga sedang naik-naiknya, dan minggu kemarin kita juga mengetahui bahwa semua metal itu pada ATH semua. Jadi tidak ada yang di bawah, semuanya di atas, termasuk closingnya ataupun penutupannya semuanya di weekly high semua. Oke, bagaimana selanjutnya dengan angka-angkanya, yaitu pertama kita akan melihat yaitu dengan harga emas, yaitu di baris pertama yaitu dengan kode XAU USD, di mana tertingginya itu mencapai pada angka 3685.98 dan low-nya itu berada pada harga 3632.26 dan berakhir di angka 3684.92. Dan juga kita ketahui di baris keempat yang biasa saya perbandingkan, di mana harga silver ataupun perak yaitu dengan kode XAG USD, di mana kemarin mencapai ATH lagi yaitu pada angka 43.09 dan low-nya atau terendahnya pada angka 41.64 dan berakhir pada angka 43.08. Dan kita bisa lihat selanjutnya, dan ini bisa dilihat saya rubah ini per jam ya, dimana kita bisa melihat dimana ini low-nya itu malam itu sempat menjadi trauma, mau naik tidak naik ya di sini ya pada jam-jam ini, yaitu pada angka 3655 ya, kurang lebih di sana. Lalu dia kembali jeblok ya pada angka 3645, tepatnya pukul 8 langsung angkat naik ya, dan tidak ada reversal ataupun profit taking ya. Dan saya sudah mengatakan di halaman kemarin dan sekarang ini kita perlihatkan ya. Dan kita akan mulai yaitu dengan perkiraan saya pada minggu kemarin ya, tepatnya pada tanggal 14 ya. Ini masih ada catatannya, di mana saya mengutarakan tingginya itu bisa mencapai pada angka 3700. Apabila melewati angka ini ya dengan mulus pada hari Senin, itu besar kemungkinan akan mencapai pada angka 3730 sampai dengan 50 ya. Dan apabila harganya akan turun pada angka 3550 sampai dengan 3580 ya, itu akan terjadi apabila pada saat ini FOMC yaitu pada tanggal 17 September ya, itu akan flat ya. Tapi nyatanya dari Fed ya itu menurunkan suku bunga sebesar 0,25 ya. Jadi sudah dipastikan ini tidak akan terjadi karena suku bunganya berkurang, otomatis para traders akan mencari yang ke atas ya, jadi bukan yang ke bawah. Selanjutnya kita bisa lihat ini tabel selanjutnya, yaitu di mana ini adalah purchasing saya ataupun transaksi saya itu pada hari Kamis ya, di mana masih ada sisa 4 kali posisi buy ya.
dan ini diupload kemarin yaitu pada jam 13.47 dan kalian bisa lihat itu masih ada. Dan ini perkiraan saya pada hari Jumat pada range yang besar pada tanggal 19 September 2025 ya, dimana saya mengatakan untuk range yang besar itu ada di kisaran 3680 sampai dengan 90 dan itu terjadi ya. Dan low-nya itu pada angka 3645 sampai dengan 55 itu pun terjadi ya. Dan apabila kita juga lihat pada pukul 19 itu harganya bisa menembus angka 3675, sudah bisa dipastikan closingnya itu pada angka 3660 ya. Dan itu hampir 99% itu kemungkinan itu ada. Jadi kita akan menunggu 2 jam ke depan ya, tepatnya pada hari Senin itu bagaimana ya, apakah bisa mencapai angka di atas 3660 dan sepertinya bisa. Selanjutnya ini adalah perkiraan saya pada range yang kecil ataupun normal edisi 19 September 2025 di mana tingginya pada angka 3665 sampai dengan 68 itu terjadi. Dan apabila kalian sell juga susah mengambil profitnya ya, jelas itu tidak ada profit takingnya. Dan low-nya pada angka 3643 3635 sampai dengan 3640 itu jelas tidak terjadi. Jelas kemarin hanya menyentuh pada angka 3643 poin sekian ya, atau 44 lah kita pembelian. Dan ini juga saya juga mengatakan apabila jam 19 harganya bisa berada pada angka 3675 ya, itu sudah bisa dipastikan harga penutupannya itu ada di angka 3660. Dan ini purchasing saya selanjutnya, dan tadi sudah dijelaskan saya ada purchasing 4 kali ya. Dan pada jam 20.03 saya menambahkan lagi menjadi 5 kali ya. Jelas ini weekend istilahnya saya hanya one shot aja, bahasanya seperti begitu ya, hanya sekali trade ya. Jadi udah masuk ke dalam, tidak ada keluarnya lagi. Jadi sampai akhir. Dan ini kenyataannya berbeda. Pada pukul 20.58 saya take profit semua ya. 1 pada angka 3664 dan saya perkirakan sepertinya ini akan bermain pada range yang kecil ya. Ya, ketiga kali. Lalu sisanya ini ya. Dan ini semua yang 3-nya saya take profit, 1 saya cut loss ya. Hanya 24 US dollar dan sisanya ini. Selanjutnya pada pukul 21.19 saya melakukan lagi aksi kedua kali ya, purchasing untuk buying ya. Dan itu jelas turunnya cepat sekali ya. Lalu ini pada jam 22 saya profit taking lagi semua. Jadi untuk cover yang tadi lossnya 1, sekali lagi ya, clear posisi saya. Dan ini sudah terlihat di mana saya ada tadi rugi 24 US dollar, lalu ada profit 99 dan kemudian rugi lagi 29. Jadi posisi saya sudah clear, sudah aman pada pukul 10 ya. Dan apa mau dikata, pada jam 11.02 saya dikasih kesempatan lagi di mana harga turun kembali ya. Saya melakukan aksi 2 kali buying ya, dengan kondisi 0,1 dan diperlihatkan, dan ataupun saya rencananya kalau saya lihat kayak seperti begini, nanti sisanya saya akan buang 1 lagi saya untuk tempur ke esok hari ya. Itu planning saya pada kemarin hari, dan nyatanya itu bisa tepatnya pada pukul 1 kurang sekian menit ya, saya melakukan aksi profit taking ya.
pada 3679 ya lumayan dapat 80 pips ya, 800 pips ya. Jadi sisa ada satu purchasing ya. Dan ini analisanya itu pada pukul 12:52 di mana harga emas naik ya, diakibatkan oleh polisi dari Fed ya. Dan kita belum tahu jelas polisinya itu apa ya, dan masih abu-abu atau tidak jelas. Dan diutarakan di sini bahwa harga emas mencapai rekor tertinggi yaitu pada hari Rabu pada angka 3707,4 ya. Dan harga emas di India terutama yang premium, yang dia maksud itu premium ini dalam arti LM ya, itu mencapai 10 bulan punya tinggi. Dan palladium itu agak turun dibandingkan mingguan ya, harga mingguannya. Dan selanjutnya ini adalah ulasannya, dan ada yang memperkirakan ya, jadi harga emas yang naik ya pada hari Jumat ya, karena konsekutif weekly gain ya, jadi berurutan 5 mingguan ya, jadi sudah 5 minggu ini harga emas yang naik ya. Dan sepertinya Bank Sentral Amerika akan menurunkan suku bunganya itu sudah pertama kali ya, pada pertama kali di tahun ini ya, first rate cut of the year. Jadi maksudnya telah memotong suku bunganya pada tahun ini untuk yang pertama kali. Dan berikutnya itu adalah ulasan dari angka-angkanya. Lalu kita akan mencoba lihat apakah masih ada inflasi atau tidak untuk nanti di minggu pertengahan ya. Itu bagaimana, apakah ada inflasi lagi atau tidak. Kalau ada mungkin di bulan Oktober akan terjadinya pemotongan lagi suku bunga sebesar 0,5. Dan kita bisa lihat sepertinya The Fed ini masih hati-hati dengan penurunan suku bunga ini. Lalu ada yang mengatakan atau memperkirakan harga emas bisa mencapai angka 4.000, yaitu RJO Future ya, itu dari Bob Habercom ya. Itu analis dari dia di platform dia. Dan lalu ini ya, ada bank dari Minneapolis ya, presidennya Neil Kashkari ya, itu menyebutkan juga, itu menyebutkan ada kemungkinan untuk kedua kalinya pemotongan nanti setelah 2 bulan ini. Dan kita masih belum tahu apakah benar. So far itu kalau suku bunganya rendah jelas akan membuat ataupun memberi tenaga ataupun bos ya, itu menekan untuk kenaikan harga emas ya. Dan secara psikologi harga emas di India telah naik 10 bulan yang tertinggi ya pada kemarin hari. Dan selanjutnya adalah ulasannya. Lalu what I'm seeing, jadi banyak orang kalau harga ada penurunan dari emas itu mereka sweet, jadi jual emasnya jadi kembali ke platinum dan silver ya, itu yang maksud mereka ya. Selanjutnya ini adalah signal yang terakhir, indikasinya tepatnya pada pukul 02:59 tepatnya pada hari Sabtu ya, indikasinya naik semua. Kemudian angka-angkanya kita bisa melihat, ini angka-angkanya di mana resistennya mengacu pada angka 3688, 3700 dan terakhir 3720, dan ini diedarkan pada pukul 02:59 pada hari Sabtu kemarin. Dan supportnya berada pada angka 3666, 3646, lalu 3628
dan indikasinya naik semua, baik dari harian, short term maupun medium term. Lalu selanjutnya, dan ini adalah posisi terakhir saya yang tadi telah saya ulas, ada sisa satu ya, buy ya, satu ini transaksi ya, dan jelas ini sudah bisa di WD atau withdraw, dan ini jelas sudah mencapai angka 7.500, dan kita ketahui modalnya itu 5.000 ya, jelas bisa di WD 2.500 ya. Dan ini kita akan bahas dan saya akan simpan untuk esok hari, pada hari Senin kita bahas ya. Dan lalu ini seperti biasa pada weekend saya akan memperkirakan harga mingguannya 1 minggu ke depan, yaitu untuk tanggal 22 sampai dengan tanggal 26 ya, analisnya. Dan kalau kalian teliti itu pasti bisa lah. Yang pertama itu range-nya kita akan melihat close-nya itu bagaimana ya. Apakah itu mulus bisa menembus lagi 3700, dan apabila menembus, dan itu saya rasa tidak akan tinggi, yaitu di kisaran 3730 sampai dengan angka 3750. Jadi kisaran tingginya itu di sana. Dan untuk harga terendahnya itu pada angka 3550 sampai dengan 3530. Kenapa ini jompang ataupun ini selisihnya jauh sekali ya? Itu jelas ini yang kita harapkan itu adalah profit taking. Tetapi profit taking itu jangan lupa itu mesti lewatin dia punya tahanannya ataupun dia punya supportnya, yaitu pada angka 3620. Jadi selama angka 3620 ini tidak bisa ditembusin, jelas itu bukannya profit taking, itu hanya turun. Kalau memang dia profit taking, itu harus menembus angka 3620. Jadi jelas ya para traders ya. Dan di akhir perjumpaan, selamat siang para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian di weekend ini ya, dan bersiaplah untuk hari Senin. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum kalian mengambil keputusan pada esok hari, yaitu tepatnya pada hari Senin, pada Senin 22 September 2025. Dan channel ini akan kembali esok hari, jelas pada hari Senin 22 September pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit bersama keluarga di weekend ini, dan terima kasih.